Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sekali lagi saya sebutkan agar kita melihat Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Judul perikopnya Yesus memberkati anak-anak. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kata Yesus, ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan, di bulan Natal ini, di hari Natal ini, kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan, sebab di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung di dunia maupun di Indonesia, kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dan kita bisa sehat kalau kita melihat ada orang-orang yang sudah berhenti nafasnya, mereka meninggal karena keadaan COVID ini. Tetapi kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk melanjutkan hidup ini, dan diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Haleluya. Saya katakan menikmati hidup ini. Sukacita itu adalah kenikmatan hidup. Persoalan itu juga kenikmatan hidup. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang meninggal, dia tidak merasakan sukacita, masalah. Maka kalau kita lihat pernyataan-pernyataan orang di media sosial, ketika seseorang bergumul dengan sakit penyakitnya, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, orang mengomentarinya, rest in peace, biar Roh Kudus menghiburkan keluarga, dan yang bersangkutan tidak merasakan sakitnya lagi. Begitu Jadi sungguh luar biasa. Nah, oleh sebab itu, kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan berikan, baik itu fase sukacita, fase kesedihan, mari kita gunakan momen itu melayani. Kita gunakan momen itu mengiring Tuhan. Artinya begini, jangan seperti orang-orang lain ketika fase kesedihan yang menyaluti hidupnya, dia tidak mau melayani Tuhan. Tapi ketika fase sukacita, dia melayani Tuhan. Nah, jadi ini nggak boleh terjadi. Anak-anak Tuhan, nggak boleh ini terjadi. Yang boleh terjadi adalah fase
dengan pelayanan, maka orang itu sudah lulus menjaga hatinya. Begini ya, kita dengan istri, kita dengan suami, kita dengan tetangga, kita dengan anak-anak, ketika kita mau ibadah, ada saja ganjalan. Tapi ketika kita lulus menggunakan fase kesedihan, fase sukacita itu tetap melayani Tuhan, maka orang tersebut telah menjaga hatinya, memanajemen hatinya, menggunakan hatinya sebaik mungkin untuk melayani. Nah, sesuai dengan ayat yang sudah kita baca di dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan 16 ini, ada orang-orang yang membawa anak-anak. Jadi anak-anak ini anak-anak kecil, ya, orang tuanya mungkin ngefans, begitu saya katakan. Bahasa saya ngefans dengan Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka sedang ngomong anak, lalu Yesus lewat pelayan. Mereka bawa, Yesus ini anakku ganteng loh, kira-kira begitu. Yesus ini anakku cakep loh. Yesus ini anakku pinter loh, begitu ya. Haleluya. Dengan harapan orang-orang itu, Yesus berhenti dan menumpangkan tangan memberkati anak-anak itu. Haleluya. Namun ketika harapan-harapan itu ada di dalam orang tua ini, haleluya, murid-murid Tuhan Yesus melarang. Saudara, bukankah seperti itu hidup? Ketika kita punya harapan-harapan dengan hidup ini di dalam Yesus, ada orang-orang berkata begini, "Gak usah mimpi," gitu kan? Gak usah mimpi, kegedean mimpinya. Saya mau berkata, mimpi kita mana lebih gede daripada Tuhan? Tentu Tuhan. Jadi kalau orang berkata melarang kita membawa mimpi kita kepada Tuhan dengan harapan mimpi itu terwujud, orang-orang melarang kita, ya kita harus manajemen hati kita. Ya, kita harus jaga hati kita. Karena prinsipnya adalah Tuhan Yesus lebih besar dari mimpi kita. Logikanya, kalau lebih besar Yesus, maka dia mampu daripada mimpi kita, maka dia mampu mewujudkan mimpi kita. Yang salah adalah ketika kita membawa impian kita, mimpi kita itu kepada orang yang kita anggap mampu mewujudkannya. Ini yang salah. Berarti berharap kepada manusia. Jadi murid-murid ini, ada orang dikatakan di sini kan, tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Jangan ganggu Tuhan. Tuhan sedang melayani. Perhatikan, murid-murid loh. Haleluya. Ada banyak orang-orang di gereja, ya, ketika dia melayani Tuhan, justru melihat orang yang bermimpi besar, dia justru melarang. Haleluya. Saudara tahu, tiang apa itu? Yang di halaman itu, tiang beton itu lama, bertahun-tahun berdiri, belum dipasang kalvalumnya. Saya memang bermimpi ini akan ditutup supaya ketika ini dibikin nanti kanopi, dulu masih ngetren kanopi. Tapi memang Tuhan tidak izinkan saat itu kanopi, karena kanopi usianya paling lama 5 tahun udah pada jebol plastiknya. Tuhan izinkan bertahun
nanti ini ditutup. Jemaat habis kebaktian dulu, ada kursi di sini. Mimpi. Haleluya. Dan ketika saya bermimpi dengan hal itu, orang mentertawakan. Itu dia buat apa? Jelek. Dijelek-jelekin mimpi saya. Haleluya. Bukankah kita seperti itu? Sering di dalam gereja, ketika orang sedang bermimpi, sedang merancang sesuatu yang mungkin besar, jauh dari ekspektasi mungkin. Tapi saya mau berkata, mimpi boleh. Karena apa? Yesus lebih besar dari mimpi itu, dan pasti Tuhan wujudkan mimpi itu jika mimpi itu ada di dalam Tuhan. Perhatikan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Jadi ini harapan kan? Saya punya harapan anak saya dijamah oleh Tuhan. Itu harapan saya, itu mimpi saya. Orang tua ini juga seperti ini, satu motivasi yang baik ini. Anak-anaknya dibawa kepada Tuhan. Ada banyak orang tua saat ini di akhir zaman, di milenial ini membawa anak-anaknya bukan kepada Tuhan. Kepada apa? Jajan. Masih kecil dicekokin, bukannya dicekokin firman Tuhan. Haleluya. Jadi ini adalah mimpi, niat yang baik orang tua ini. Mereka membawa anak-anaknya kepada Yesus, berharap ingin dijamah oleh Tuhan Yesus. Ada banyak sekarang orang tua yang membawa anak-anaknya hanya kepada sekuler. Pokoknya anak saya harus S1, S2, S3. Dia bawa ke sana. Salah enggak. Tapi dia yang salah adalah ketika tidak ada firman di dalam diri anaknya. Itu yang salah. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, motivasi orang tua ini membawa anak-anak kepada Yesus, ingin mimpinya supaya dijamah oleh Tuhan. Ini suatu motivasi yang luar biasa yang perlu kita tonton. Kita bawa hidup kita, hendaknya Tuhan menjamah hidup kita. Kita bawa keluarga kita, hendaknya Tuhan menjamah keluarga kita. Kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan, hendaknya Tuhan menjamah anak kita. Ini mimpi, dan mimpi ini luar biasa. Saya yakin ketika mimpi itu untuk mempermuliakan Tuhan, pasti terjadi. Haleluya. Jadi kalau besar mimpi kita, jangan berkecil hati ketika ada orang-orang di gereja berkata, lah mimpi lu begitu. Jangan dengar itu kalau makan. Ya kan? Saudara jangan bawa kita. Ayat 14. Yesus yang beda. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Perhatikan. Dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halang mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Ini pembelaan Tuhan. Justru Tuhan menjadi pembela kita ketika mimpi kita itu kita wujudkan dalam satu harapan, dan Tuhan yang besar yang mewujudkannya. Maka jika ada orang-orang yang memarahi mimpi kita itu, maka Tuhan akan memarahi mereka. Perhatikan. Jadi jemaat bermimpilah, jangan biasa-biasa saja. Amin. Jadilah luar biasa. Mimpimu itu luar biasa. Haleluya. Mimpi saya rumahnya di Taman Anggrek. Gak jadi pun gak ada yang dirugikan, ya toh. Haleluya. Ya toh. Kalau gak Taman Anggrek ya apa itu? Kembang apa? Taman. Gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasih, bermimpilah yang besar. Karena apa? Karena mimpi itu
lompatan yang besar. Saya contohkan begini. Kalau mimpi kita 1 meter, ya kita tidak perlu tenaga yang besar untuk melompatnya. Ya lompat aja, cukup segitu. Tapi kalau kita bikin patokannya 2 meter, ya kita perlu tenaga. Dengan artian kita akan mempersiapkan diri 2 meter, di atas 2 meter, dan kita akan lewati, kita akan lampaui. Jadi bermimpi saja. 10 miliar taman anggrek, mimpi saja. Haleluya. Sudah ada 1 M di situ, di sini 1 M, ya kan? Haleluya. Anggap saja begitu. Ya, bermimpi. Orang tua ini bermimpi anaknya dijamah oleh Tuhan Yesus. Ini kan koridor kebenaran ini. Haleluya. Dan mereka mengharapkan Yesus meletakkan tangannya. Dan ternyata justru ketika ada orang-orang di gereja menghalang-halangi mimpi kita, Yesus sendiri yang akan menegur mereka. Jangan. Haleluya. Lalu Yesus bilang begini, sebab seperti mereka, dikatakan begini, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang bermimpilah yang mempunyai kerajaan Allah. Haleluya. Mari tahun 2022 kita masih suasana Natal 2001 ini, nanti 2002. Mari kita bermimpi lebih besar lagi. Kita mengiring Tuhan, coba kita bikin mimpi yang besar. Jangan hanya biasa-biasa saja mengiring Tuhan. Kita bikin lompatan yang besar. Haleluya. Ya. Kita bikin lompatan yang besar. Apa yang Anda mau perbuat di gereja? Apa yang mau Anda perbuat untuk Tuhan? Bikin lompatan besar. Bermimpilah. Saya bermimpi apa namanya? Lobi itu dijebol. Saya bermimpi ditambah lagi bangku ini. Saya bermimpi AC ditambah. Saya bermimpi listrik ditambah. Saya bermimpi jalan terbeli menjadi jalan tembus. Itu mimpi kita. Orang tertawa mungkin, ya. Jemaat segitu bermimpi yang besar, biarin aja. Nggak ada yang salah dan mimpi. Saya bermimpi. Karena apa? Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Bermimpi saja. Kita mau bikin lompatan-lompatan besar di dalam hidup ini, di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani. Haleluya. Puji Tuhan. Bermimpi. Tuhan, aku udah lelah seperti ini. Saya mau bikin lompatan besar. Haleluya. Ada banyak orang berjanji kepada kita, tapi kita tidak berharap kepada orang ini. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Haleluya. Berharap sama manusia terkutuk kata Tuhan, tapi berharap kepada Tuhan diberkati. Buat lompatan-lompatan besar. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jemaat mau mendengar firman Tuhan. Dan komitmen kami di hari Natal ini, tanggal 26 Minggu. Haleluya, haleluya. Oh, di suasana Natal ini kami di-review oleh firman Tuhan untuk kami melakukan mimpi yang besar. Mimpi yang besar terhadap keluarga kami, mimpi yang besar terhadap rumah tangga kami, mimpi yang besar terhadap
usaha kami, mimpi yang besar terhadap pekerjaan kami, mimpi yang besar terhadap pengiringan kami kepada Tuhan, mimpi yang besar terhadap gereja kami di mana kami bergereja, dan Tuhan yang mewujudkannya. Kami bermimpi yang besar, bukan yang biasa, berharap kepada Tuhan mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur berkati jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan mimpi mereka. Kami belajar tidak mentertawakan mimpi orang lain, sebab Tuhan yang membela mimpi itu. Dan kalau ada orang yang mentertawakan mimpi kami lepaskan pengampunan kepada mereka, agar mimpi itu terwujud di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puja-puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami terima mimpi dari Tuhan dan diwujudkan oleh Tuhan. Berharap kami Tuhan berkuasa dan berdaulat atas mimpi itu. Dalam